Yamaha adalah produsen yang paling inovatif sejauh ini, mulai dari desain sampai dengan teknologi di motornya. Kita bisa lihat di jajaran motor Yamaha dalam 10 tahun ke belakang. Kita fokus di desainnya. Desain motor Yamaha dalam 10 tahun ke belakang bisa dikatakan cukup unik dan out of the box. Ya, Yamaha selalu berani tampil dengan desain-desain yang menonjol. Tapi sayangnya ada desain yang langsung diterima, ada juga desain yang benar-benar ditolak mentah-mentah oleh pasar sehingga motor tersebut nggak laku. Dengan keberanian Yamaha ini, terkadang Yamaha membuat desain motor itu terlalu cakep. Tapi di sisi lain, terkadang desain motornya jadi terlihat aneh, apalagi di pasar Indonesia. Dan contoh desain Yamaha yang dinilai aneh dan jelek oleh kebanyakan orang Indonesia adalah desain robot-robotan. Ya, Yamaha demen banget ngeluarin desain robot di beberapa motornya. Misalnya di Jupiter Z Robot. Yamaha Jupiter sebenarnya memiliki desain yang cukup menarik pada awalnya, tapi karena perkembangan zaman, memaksa Yamaha mengeluarkan versi desain yang benar-benar di luar selera pasar Indonesia di zamannya, yaitu Jupiter Robot. Kemudian ada Yamaha Sabre. Pada tahun 2016, Yamaha mengeluarkan motor barunya yaitu Yamaha Sabre. Ketika Yamaha meluncurkan motor ini, banyak orang yang agak sedikit bingung, kenapa bentuk motornya kayak robot gitu. Niat hati pengen terlihat futuristik, tapi sayangnya penetrasinya cukup gagal di pasar Indonesia. Kemudian ada Yamaha R15 V4. Yamaha R15 bisa dibilang cukup sukses di Indonesia, makanya Yamaha terus memberikan pembaharuan di motor ini. Dan banyak yang setuju, ketika Yamaha R15 masuk ke tipe V3, desain motor ini benar-benar pas banget, benar-benar layaknya baby R7. Tapi ketika Yamaha masuk ke V4, motor ini langsung kurang disukai lagi, karena tampilan depannya yang benar-benar mirip robot. Kemudian ada juga Yamaha MT25. Yamaha MT25 berubah jadi robot di tahun 2019 dan di tahun 2025 Yamaha memberikan kerobotan lebih lanjut di bagian belakang motor ini. Kasarnya ini motor udah siap jadi robot beneran karena emang serobot itu desain motor ini. Selain MT25, MT15 pun juga sama, desainnya benar-benar robot banget. Kemudian yang terakhir ada Yamaha NMAX Neo. Motor ini di generasi keduanya sudah memiliki tampilan yang bisa dibilang sangat menarik. Tapi ketika masuk generasi ketiga, Yamaha langsung merubah desainnya secara keseluruhan dengan nuansa robot. Dan ketika masuk generasi ketiga ini, kubu pecinta NMAX langsung kebelah dua. Ada yang suka, ada yang tidak dengan desain ini. Dan sayangnya ketika Yamaha menggunakan desain robot, motor-motor tersebut jadi kurang laku. Jupiter Robot nggak laku, Sabre nggak laku, R15 V4 nggak laku, MT25 nggak laku. MT15 kurang laku, Yamaha NMAX laku sih, cuman jadi kalah aja penjualannya dengan PCX. Padahal NMAX selalu mendominasi di segmen ini selama bertahun-tahun. Dengan adanya hal ini, kenapa desain robot Yamaha selalu gagal di pasar Indonesia? Gimana ya? Yang bikin bingung di sini adalah dengan pertanyaan tersebut langsung muncul sub pertanyaan. Desain robot Yamaha yang jelek atau selera orang Indonesia yang jelek? Iya kan? Karena tentu aja Yamaha mengeluarkan desain sudah melalui riset dan menurut mereka pasti desain tersebut udah bagus. Tapi sayangnya malah ditolak oleh pasar Indonesia. Karena katanya orang Indonesia itu suka sama desain yang futuristik, out of the box, dan suka desain yang berbeda daripada yang lain. Kasarnya suka desain yang fresh. Tapi ketika Yamaha mengeluarkan desain yang fresh dan futuristik malah ditolak. Karena secara harfiah semakin robot desainnya maka akan semakin futuristik desain tersebut. Iya kan? Namun kenapa di pasar Indonesia ditolak? Memang kita harus akui orang Indonesia suka dengan desain yang futuristik, tapi syaratnya selain futuristik, desain tersebut harus tetap familiar. Maksudnya gimana? Boleh futuristik, tapi masih tetap relevan dengan desain produsen lain. Jadi nggak bisa stand out sendirian. Dan kalau kita mau lihat di pasar saat ini, sejauh ini cuma Yamaha aja yang berani bermain robot-robotan di desainnya. Honda main sih robot-robotan di Honda Vario 160, tapi hasilnya ya kurang diminati juga sih di pasar Indonesia. Tapi sekurang-kurangnya Honda Vario 160 penjualannya masih cukup bagus. Kemudian selain Honda Vario 160, hampir tidak ada lagi motor yang benar-benar memiliki desain robot kecuali Yamaha. Yang berarti juga Yamaha benar-benar stand out banget perihal desain robot ini. Dan jika stand out sendirian, tentu aja pasar akan menolak hal tersebut. Terlebih lagi, Yamaha seperti memberikan desain ini di waktu yang kurang tepat. Misalnya di Jupiter Robot nih. Motor ini keluar ketika produsen lain masih bermain aman di sisi desainnya. Sedangkan Yamaha seperti terburu-buru mengeluarkan motor dengan desain futuristik. Yang pada akhirnya tentu aja orang akan merasa aneh. Dan semua ini langsung membuat pasar motor Yamaha yang berdesain robot ini mengecil. Nggak semua orang suka desain robot, dan yang suka kebanyakan adalah anak muda yang berusia 28 tahun ke bawah.
Dan sayangnya pasar dengan rentang umur segitu bisa dibilang pasar yang kurang matang. Karena kebanyakan, apalagi untuk pasar dengan rentang umur 20 tahunan awal, masih mengandalkan dibelikan orang tua. Makanya gak heran kalau pasar ini dinilai belum matang. Dan inilah salah satu masalah Yamaha kenapa tidak bisa mengungguli Honda. Yamaha terlalu fokus di pasar yang belum matang ini. Bahkan dari zaman dulunya, Yamaha hampir selalu menyasar pasar anak muda. Mulai dari zaman Jupiter Z sampai zaman Aerox, Yamaha fokus ke pasar yang belum matang ini. Dengan demikian penjualan Yamaha ya nggak mungkin bisa mengungguli Honda. Walaupun sudah dibantu desain robot dan seharusnya segmen ini masuk dari rentang umur pasar Yamaha, tapi sayangnya desain ini nggak bisa diterima langsung gitu aja walaupun di segmennya. Namun dari mana desain robot ini berasal dan siapa yang mendesain hal ini? Jadi setelah saya cari dari internet, semua desain masih berasal dari Jepang, yang mana mereka masih menentukan arah styling motor, dan ini termasuk bahasa desain. Kemudian setelah proses itu lanjut ke Yamaha Indonesia. Meskipun desain utama berasal dari Jepang, tim riset dan pengembangan atau R&D di Indonesia juga memainkan peran krusial dalam adaptasi desain agar sesuai dengan selera pasar lokal. Dan biasanya, Yamaha Indonesia akan memberikan masukan detail tentang fitur apa yang dibutuhkan konsumen Indonesia, pilihan warna, dan kadang-kadang merancang komponen lokal tertentu. Dan untuk konsep dasarnya, ada satu nama yang sering dikaitkan dengan desain-desain yang radikal untuk motor Yamaha, yaitu Akiro Nagaya. Dia adalah yang bertanggung jawab di kebanyakan desain motor Yamaha, termasuk Yamaha Sabre. Dan kalau mau dilihat dari patternnya, untuk desain robot-robotan Yamaha, walaupun sudah dimulai dari Jupiter Robot, tapi semua ini semakin sering dilakukan Yamaha ketika mereka mengeluarkan Yamaha Sabre. Udah deh, habis itu desain robot Yamaha semakin terlihat. Namun dibalik ini semua, apakah desain robot Yamaha itu buruk? Secara harfiah, desain robot Yamaha tidak bisa dikatakan buruk sepenuhnya, karena desainnya masih cenderung bagus. Kalau dilihat dalam waktu yang cukup singkat, misalnya hanya dalam waktu 1 minggu aja. Kenapa begitu? Karena desain yang terlalu robot dan futuristik dan terlalu stand out biasanya hanya akan memberikan wow effect doang, yang berarti kesan yang ditimbulkan benar-benar terkesan sebentar aja, nggak bertahan lama. Gampangnya gini, jika kalian suka modifikasi motor, katakanlah kalian suka merubah warna cat motor, dan ketika motor tersebut baru jadi, kalian akan merasa wow dengan hasil cat tersebut. Motor kalian akan terlihat sangat stand out dibandingkan motor lain. Tapi lama-kelamaan ketika orang sekitar menggunakan motor normal dengan warna normal dan striping yang normal, wow effect tersebut akan memudar dan kalian akan lebih cepat bosan dengan motor yang sudah kalian modifikasi sendiri tersebut. Ini berbeda jika kalian menggunakan motor pada umumnya yang memiliki desain normal dan selalu dalam keadaan standar. Kalian tidak akan memiliki wow effect di motor tersebut yang pada akhirnya mau dipakai sampai berapa tahun, ya tuh motor udah gitu aja, nggak ngebosenin. Iya kan? Jadinya ya Yamaha dengan desain robotnya benar-benar hanya bisa memberikan sensasi sesaat aja, nggak bisa lama-lama. Tapi untuk kasus NMAX Neo atau Turbo, walaupun desain motor ini robot, tapi sejauh ini Yamaha NMAX adalah motor yang memiliki desain robot paling bagus dibandingkan dengan desain robot Yamaha lainnya. Dan sejauh ini juga Yamaha NMAX desain robotnya masih relatif aman dan masih cukup relevan di pasar. Tapi sayangnya walaupun begitu, penjualan motor ini ya kalah sama Honda PCX yang desainnya gitu-gitu aja bahkan dari generasi awalnya. Cuman beda di siluet lampunya doang. Gimana nih menurut kalian? Kenapa desain robot Yamaha selalu gagal? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.